Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan harapan kita semua dalam keadaan yang baik dan siap untuk beribadah. Marilah kita bersama-sama menyiapkan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya jemput jemaat bersama berdiri di hadapan Tuhan dan kita memuji serta memuliakan namanya dari nyanyian rohani nomor 66 ayat 1 dan 5. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu karunia Tuhan ini adalah dari Allah Bapa kita, dari Anak dan dari Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saya persilahkan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dipelihara Tuhan, sepanjang hari-hari dalam minggu ini, Tuhan telah melawat dan menyertai kita semua dalam damai sejahtera dan merangkul kita dalam kasih-Nya, serta memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Yang berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita respon dengan ungkapan iman dari nyanyian Mazmur 98 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Doa
akan merespon penggembalaan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah suasana kehidupan sekarang ini. Kita akan bersama merenungkannya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memimpin kita semua. Kita berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang setia, di saat ini kami semua berdoa sebagai umat-umat Gembalaan, memohon tuntunan firman kebenaran, sebab hanya dengan mendengar firman kami mengetahui tuntunan kasih-Mu ya Allah. Sebab itu kuasailah hamba yang akan memberitakan firman Tuhan, dan peliharalah kami, mampukanlah kami sebagai jemaat untuk mendengar, merenungkan, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap waktu, supaya kami sungguh-sungguh digembalakan, dituntun oleh Allah melalui firman-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman sejati, kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan tersedia dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sungguh indah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Tuhan ketika aku berjalan dalam ancaman? Siapakah Tuhan ketika hidup saya sedang terancam dalam bayang-bayang maut? Daud menjawab bahwa Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaannya, bagaimana pengakuan bahwa Tuhan sebagai gembala dapat mengarahkan kehidupan kita pada saat ini? Kita akan menemukan jawabannya melalui pendalaman teks Alkitab dalam perenungan firman saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting kita ketahui bersama bahwa Daud tidak sembarangan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud adalah mantan gembala domba yang sangat bertanggung jawab. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 dan juga pasal 17 ayat 34. Di sana dikisahkan bahwa Daud
adalah seorang penggembala domba bagi domba-domba ayahnya. Jadi sama saja dengan menggembalakan domba-dombanya sendiri, bukan domba orang lain, domba milik ayahnya. Karena itu Daud sangat bertanggung jawab di dalam menggembalakan domba-domba itu. Oleh karena Daud tahu betul bagaimana rasanya menjadi gembala domba, bagaimana perasaan gembala terhadap domba-dombanya, bagaimana relasi, bagaimana hubungan antara domba dan gembala, bagaimana gembala harus menuntun, menjaga, membawa domba-dombanya ketika sedang di dalam bahaya binatang buas ataupun situasi alam yang berbahaya, ataupun bagaimana harus membawa domba ke tempat yang aman, dan segala hal mengenai gembala itu diketahui dengan pasti oleh Daud. Oleh karena itu, ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, maka itu lahir dari pengakuan yang sadar secara hati, sadar jiwa, dan sadar secara pikiran. Dia tahu betul bahwa di dalam bahaya, di dalam kondisi yang sulit, Tuhan adalah gembalanya, Tuhan adalah gembalaku. Pada kesempatan ini kita akan menekankan dua pokok saja dari pengakuan Daud yang dapat mengarahkan kehidupan kita sekarang ini dalam menghadapi situasi hidup secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, digembalakan Tuhan berarti tenang meskipun harus melalui bayang-bayang maut. Ayat 4 dan juga ayat 1 sampai 3. Dalam ayat 4 itu di sana dikatakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi sekali lagi, digembalakan Tuhan berarti tenang meskipun harus melalui bayang-bayang maut. Pengalaman Daud sebagai gembala tergambar dalam ayat 4 ini. Ia mengakui bahwa melalui jalan yang penuh bahaya adalah satu resiko yang kadang-kala tidak bisa dihindari oleh domba-domba. Dan digembalakan atau tergembala bukan berarti bahwa domba-domba tidak akan melalui jalan yang penuh bahaya ini. Tetapi meskipun melalui jalan penuh bahaya, domba-domba akan tetap tenang, terhibur, aman, meskipun ada ancaman, sebab mereka dituntun oleh gembalanya yang lengkap dengan tongkat dan gada pelindung. Berjalan dalam ancaman ini, kalau dalam teks Ibraninya itu disebut Salmafet. Salmafet itu terjemahan harfiahnya adalah bayang-bayang maut. Jadi Daud mengalami bahwa dirinya sedang dalam ancaman yang luar biasa, sehingga seolah-olah dia sedang dibayang-bayangi oleh maut. Ancaman kematian mengelilingi kehidupannya. Tetapi meskipun dalam bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menggembalakan aku, Tuhan menuntun aku. Dia berjalan bersama-sama dengan sang gembalanya, yaitu Tuhan. Saudara-saudara yang digembalakan oleh Tuhan, digembalakan Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah melewati masalah. Digembalakan Tuhan tidak berarti kita tidak akan pernah mengalami ancaman, bayang-bayang maut. Termasuk ketika kita sedang dalam suasana pandemik sekarang. Apalagi belakangan ini kita merasa mendengar bahwa penyebaran virus semakin dekat dengan wilayah kita. Dalam situasi ini kita diajak oleh pemazmur untuk mengakui bahwa Tuhan adalah gembalaku. Rasa gelisah, rasa putus asa,
rasa bosan, rasa penat, khawatir, bahkan takut adalah perasaan yang bisa silih berganti muncul dalam hidup kita sekarang ini. Pengakuan, sekali lagi, pengakuan, keyakinan, pembenaran bahwa Tuhan adalah gembala kita, kepercayaan bahwa Tuhan adalah gembala kita, meyakinkan kita untuk terus berjalan dalam keadaan sekarang ini dalam ketenangan, dalam hati yang tentram, sebab kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan gembala kita. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel sedang dalam bayang-bayang maut, dalam ancaman, mereka mulai kelabakan dan mulai mencari jalannya sendiri. Mereka berpikir bagaimana menolong diri masing-masing. Nabi Yesaya mengingatkan mereka dalam Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita butuh kekuatan sekarang. Kekuatan itu kita peroleh dengan mampu tenang. Dan kita mampu tenang bukan karena diri kita, tetapi karena percaya. Karena kita yakin, kita mengaku bahwa Tuhan adalah gembala kita yang terus berjalan bersama dalam hidup kita. Tenang tentu tidak berarti kita diam tidak melakukan apa-apa. Dalam ancaman bayang-bayang kematian, seperti domba yang terus bergerak berjalan bersama dengan gembalanya, demikianlah kita juga tetap beraktivitas. Kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam kepercayaan, dalam ketenangan dan percaya kepada Sang Gembala. Anak-anak bisa tetap belajar di rumah. Jadi anak-anakku sekalian, dalam masa sekarang ini tinggal di rumah bukan berarti libur. Tinggal di rumah berarti belajar di rumah. Saat ini pemerintah sudah menyiapkan di TVRI mulai pukul 9 pagi itu sudah tersedia tayangan untuk PAUD, TK, dan SD, bahkan sampai SMA, bahkan sampai kita yang dewasa disiapkan tayangan di TVRI. Oleh karena itu anak-anakku di rumah harus tetap belajar. Juga tetap bersekolah minggu dari rumah. Saya berharap anak-anakku sekalian tetap mau dengan orang tua beribadah bersama. Dan jika memungkinkan, saya berharap orang tua dapat membantu anak-anak untuk tetap bersekolah minggu dari rumah. Bagi orang-orang dewasa dan kita semua, kita tetap bisa beraktivitas di rumah, beraktivitas di sekitar rumah, berolahraga, menjaga kebersihan rumah. Jika saudara-saudara harus ke kebun, harus ke sawah, harus melaut, hal-hal ini memang penting, sebab tanpa sawah, tanpa kebun, tanpa melaut, kita semua akan kehilangan kebutuhan kita, kebutuhan makan minum. Sehingga kalau memang harus ke sawah, ke kebun, ke laut, saudara-saudara harus tetap menjaga diri untuk tidak berkontak fisik dengan siapa saja, tetap menjaga kebersihan. Pergi dan pulang cuci tangan, mandi, pakaian yang dipakai dibersihkan, dan juga saudara-saudara harus tetap menjaga kesehatan, bekerja sepantasnya, secukupnya untuk kekuatan kita, jangan dipaksakan. Dan bagi saudara-saudara yang karena kewajiban, karena sangat-sangat harus, sekali lagi sangat-sangat harus beraktivitas di luar rumah, agar tetap menjaga jarak dengan orang, pakai masker, cuci tangan, dan langsung mencuci pakaian setelah pulang dari rumah. Ini adalah protap yang ditentukan demi kebaikan kita semua. Kita lakukan bukan dalam keadaan takut, tetapi kita lakukan dalam hati yang tenang, tentram, dalam keyakinan kepada Tuhan. Itulah bentuk kelakuan kita sebagai orang-orang yang dituntun, yang digembalakan, yang terus mengikuti arahan Tuhan dan para hambanya yang diutus bagi kita, pemerintah dan juga pelayan-pelayan di gereja. Itu yang pertama. Digembalakan Tuhan berarti tenang meski melewati bayang-bayang maut.
Yang kedua, digembalakan Tuhan berarti percaya berkat Tuhan tetap tersedia meskipun ada ancaman. Ayat 1, ayat 5 sampai 6 bacaan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu betul bahwa gembala yang baik pasti menyiapkan dan menyediakan segala kebutuhan makan minum bagi domba-dombanya. Tidak mungkin tidak. Sekalipun domba-dombanya sedang terancam di sekitarnya oleh binatang buas, oleh alam yang sulit, tetapi gembala akan terus berusaha dengan berbagai cara, tentu bekerja sama dengan domba itu untuk tetap tersedia kebutuhannya. Segala macam berkat Tuhan selalu tersedia meskipun kita berhadapan dengan berbagai ancaman. Ini penting sekali, sebab di tengah-tengah kesulitan sekarang ini memang secara ekonomi pun kita terancam. Tetapi seperti Daud yang mengaku bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka kita semua percaya bahwa dalam situasi sulit sekalipun berkat Tuhan itu tetap tersedia. Dengan percaya bahwa berkat Tuhan tetap tersedia, dengan yakin bahwa berkat Tuhan itu pasti tetap ada, maka hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita, pertama, pasti kita bersyukur dan beribadah. Kita akan terus bersyukur dan beribadah karena kita tahu Tuhan terus menyediakan berkat-Nya. Dengan percaya bahwa berkat Tuhan tersedia, maka kita akan terus bekerja dan berusaha tanpa gengsi, asal benar. Karena kita tahu bahwa berkat Tuhan selalu tersedia dan itu diperoleh melalui kerja. Saya ingat sekali Rasul Paulus berkata, siapa yang tidak bekerja tidak perlu ia makan. Dan juga Amsal berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepadanya. Tuhan Yesus berkata, carilah, maka kamu mendapat, ketuklah pintu dibukakan, mintalah maka kamu diberi. Maka jelas sekali bahwa berkat Tuhan tersedia melalui kerja usaha kita, maka kita tetap harus beraktivitas bekerja dan berusaha. Sekali lagi jangan gengsi, asal benar. Berikut, karena kita tahu bahwa berkat Tuhan tersedia, maka kita tidak malu dan malas untuk belajar demi kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Kita tidak akan berhenti untuk belajar hal-hal baru di rumah. Sekarang tersedia banyak hal untuk belajar di rumah. Bisa buka internet, YouTube untuk belajar hal-hal yang bisa produktif, bisa dikerjakan dari rumah, di sekitar rumah. Dengan percaya bahwa berkat Tuhan tersedia, maka kita bisa berbagi dengan saudara-saudara yang kehidupannya lebih sulit atau sama sulit dengan kita. Bahkan dengan siapapun kita bisa berbagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat satu kisah. Bunda Teresa. Bunda Teresa pernah bercerita, dia mengisahkan bahwa pada satu ketika di India, dia datang ke satu keluarga Hindu yang sangat kesulitan dengan 8 orang anak, mereka sedang kelaparan. Ketika Bunda Teresa datang membawa beras itu, ibu rumah tangga menerimanya. Yang membuat Bunda Teresa sangat tersentuh, yang membuatnya kaget, bukan karena rumah tangga Hindu itu mau menerima beras dari seorang Kristen, bukan itu. Tapi yang membuat Bunda Teresa tersentuh, kaget adalah ketika ibu rumah tangga menerima beras itu, dia membagi 2. Lalu dia membawanya pergi. Bunda Teresa tanya, mau dibawa ke mana? Ibu itu katakan, tetanggaku di sebelah, seorang muslim, dia lebih kelaparan, menderita daripada kami. Saya bawa beras ini untuk mereka. Bunda Teresa sangat tersentuh. Ada kepedulian. Meskipun sulit, ibu ini mau berbagi. Apalagi kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu tersedia. Juga Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa di Kana, Tuhan Yesus berkata di Kana bahwa sesungguhnya saatnya belum tiba untuk melakukan mujizat. Tetapi karena kepedulian Maria ibu Yesus terhadap kekurangan yang dialami oleh keluarga yang sedang berpesta itu, ia mendesak, meminta Yesus untuk melakukan mujizat di sana. Dan karena kepedulian dari Maria,
maka mujizat Yesus pun terjadi, di mana air berubah menjadi anggur. Jadi di mana ada kepedulian, di mana ada kasih, di mana ada kerelaan memberi, di sanalah mujizat dan berkat Tuhan selalu nyata. Selamat digembalakan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan dalam hidup kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh cukup. Kita mendengar kesaksian pujian dari anak-anak remaja Gereja Toraja Mamassat Jemaat Musafir Lantora. Dipersilakan.
marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." 1 Tawarikh 16 ayat 29. Sambil memberi persembahan syukur kita, mari kita bersama menyanyi nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, di dalam doa syafaat kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kita dalam Tuhan yang berulang tahun. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak dan saudara-saudara sekalian, yaitu saudara atau anak kekasih Aska, saudara Hasmar, Bapak Samuel Gandang, Bapak Abraham K, saudara William, anak Felicia Gelena, Ibu Yuana atau saudara Yuana Angelia, anak Neilin Arwan Tasik, Nyonya Sarce Fredika, anak kekasih Kevin Sumansak, anak kekasih Ricky Immanuel, Bapak Charles Dematoneng, kemudian saudara Junaidi M, kemudian anak kekasih atau saudara Dedi Hardiknas Rapa, anak Meisya Calinda P, saudara Alkris Budi Hardinal, kemudian anak kekasih atau saudara Tracy Abraham dan saudara atau anak kekasih Kevin. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, dan nanti juga kita akan mendukung dalam doa saudara-saudara atau orang tua kita yang sedang dalam proses pemulihan karena sakit. Bapak Agustinus Tamangkoa di Makassar, dirujuk ke Makassar, Bapak Luther Lomba pemulihan di rumah, Ibu Delima atau Mama Paulus di rumah, Bapak Daniel Kamba dan Nyonya Daniel Kamba di rumah, Nyonya Mariam Sario di rumah, anak Brendelio Alvegian di rumah. Kemudian dalam proses pemulihan
Bapak Sutar Pailo dalam proses pemulihan, Bapak Demianus Rantelinggi dalam proses pemulihan di rumah, dan Ibu Margareta Dewa Made dalam pemulihan di rumah, dan juga bagi saudara-saudara kita yang lain yang barangkali belum sempat dicatat di tempat ini. Inilah yang akan kita doakan, dan tentu kita juga mendukung dalam doa orang-orang tua kita, para jompo yang ada di rumah-rumah. Mari kita berdoa. Allah Gembala kami yang setia, kami bersyukur nyata penggembalaanmu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami tetap hidup bersama keluarga, beribadah bersama keluarga, dan di antara kami harus beribadah dari tempat-tempat tugas kami percaya, seperti firman-Mu di mana kami panggil nama Tuhan, di sana Engkau hadir. Terima kasih Bapa, pada minggu ini kami boleh beribadah. Tuhan boleh memakai hamba-hamba Tuhan untuk melayani kami, baik yang melayani dari mimbar maupun juga hamba-hambamu yang melayani dalam pengambilan gambar, Bapak Edwin, Bapak Moses Parma, dan juga saudara kami Bapak Suleman yang mendukung melalui penyiaran, dan juga bagi hamba-hamba Tuhan tata usaha, koordinator dapel yang bekerja keras dalam membagikan akta-akta pelayanan, renungan, dan liturgi. Terima kasih ya Tuhan, juga atas pelayanan anak-anak Tuhan, anak remaja melalui kesaksian pujian. Tuhan memberkati. Dalam kebaktian ini kami bersyukur bersama melalui hidup yang beribadah kepadamu, dan juga kami membawa persembahan khusus melalui tangguh uang. Tuhan, terimalah kiranya seluruh persembahan kami ini, sebab daripadamu lah segala-galanya, daripadamu pula lah persembahan yang kami berikan kepadamu ini. Biarlah boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan, penyebaran kerajaan-Mu, firman-Mu, dan juga melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini. Biarlah saudara-saudara, anak-anak, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang boleh berulang tahun ini sungguh mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Mereka semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang merasakan berkat Tuhan secara khusus, bagi yang baru saja sembuh dari penyakit, mengalami penghiburan lawatan Tuhan, mengalami berkat-berkat khusus dari Tuhan, materi dan apapun itu, berkat rohani, sukacita. Biarlah semua itu menjadi tanda bagi kami bahwa penggembalaan Tuhan itu terus nyata. Bahkan bagi kami yang sedang dalam kondisi pergumulan, baik itu pergumulan secara batin maupun pergumulan fisik karena sakit, kami percaya bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Penggembalaan-Mu nyata, dan kami tetap kuat, teguh, tenang, meyakini berkat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami, para jompo di rumah. Biarlah Tuhan memberkati, melawat, menghibur mereka semua. Di antara saudara-saudara kami, ada yang sedang dalam proses-proses pemulihan, sebagaimana telah dibacakan pada awal doa ini. Biarlah Tuhan menjamah mereka semua, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, memberi kesembuhan, pelawatan, baik melalui para medis maupun juga pelawatan keluarga, sehingga sungguh nyata bahwa mereka dijaga, dipelihara terus-menerus oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan khusus di dalam rumah tangga mereka. Kami percaya bahwa Tuhan nyata menggembalakan kami dalam pergumulan kami. Kami terus saling mendoakan suami istri, anak-anak orang tua, supaya kami tetap hidup saling menyayangi, saling memperhatikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami secara khusus, baik warga Jemaat Musafir Lantora maupun saudara-saudara kami sesama seiman, dan juga bahkan saudara-saudara kami yang berkeyakinan lain yang sedang dipakai oleh pemerintah kami untuk menjadi perawat khusus, pelawat khusus bagi saudara-saudara yang sakit karena dalam pengawasan maupun karena positif corona. Tuhan memberi kekuatan, memberi berkat yang cukup, melindungi keluarga mereka, melindungi hidup mereka, supaya mereka tetap sehat, kuat, dan bersuka cita dalam melakukan kerja, karena Tuhan sungguh memberi
pelayanan penggembalaan khusus buat rekan-rekan saudara-saudara kami ini. Dan kami terus berdoa bagi yang sedang sakit agar mereka disembuhkan, dan berikanlah kami ketenangan, kekuatan untuk sabar, untuk tetap tenang, untuk taat pada aturan pemerintah, supaya kami dapat bersama-sama bekerja sama menghentikan penyebaran penyakit ini. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang terus belajar di rumah. Dalam semua lingkup pendidikan, Tuhan memberi kesabaran dan ketekunan bagi mereka. Anak-anak kami sekolah minggu, remaja, anak-anak pemuda, katekisasi, mereka terus boleh mendalami kebenaran firman-Mu di rumah-rumah masing-masing. Bahkan kami orang-orang dewasa hingga para lansia, Tuhan berkati kami untuk terus dekat dengan Engkau. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang sangat-sangat menderita, baik itu di sekitar kami maupun yang jauh dari kami. Bagi yang ada di sekitar kami, mampukanlah mata kepala kami, mata hati, mata iman kami untuk menyaksikan dan memperhatikan saudara kami, dengan boleh memberi bantuan secukupnya yang bisa kami beri, sehingga kami boleh sama-sama menyatakan berkat-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah hidup ini. Bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bekerja sebagai relawan dimanapun mereka berada, bahkan kami semua yang bekerja sebagai relawan, Tuhan terus menguatkan, memberkati kami semua. Tolonglah pemerintah kami supaya terus diberi hikmat kesabaran di dalam memimpin kami, mengarahkan bangsa kami kepada arah yang lebih baik. Berkatilah bangsa ini Tuhan, pulihkanlah bangsa ini, bahkan pulihkanlah dunia ini, supaya kami kembali berjalan dengan beraktivitas dengan normal, dan kami menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan ini. Masih ada begitu banyak yang rindu didoakan oleh jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu, agar apa yang kami doakan dijawab, direspon seturut dengan kasih-Mu Tuhan. Bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali berdiri dan kita menyanyi nyanyian rohani 145 ayat 1 dan 4 sebagai permohonan Tuhan terus menyertai kita dalam hidup kita. Jemaat yang mengakui penggembalaan Tuhan di dalam kehidupannya, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Yakinilah penggembalaannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Sebab itu, marilah dengan iman kita arahkan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan perantaraan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kamu sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian terakhir, nyanyian penutup ibadah ini, mari dengan semangat iman kita nyanyikan bersama-sama nyanyian rohani nomor 188 ayatnya yang pertama. Saya persilahkan saudara-saudara untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ibadah kita selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis dan seluruh anggota Majelis Jemaat Musafir Lantora, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Paskah yang keempat. Marilah kita tetap menjalani kehidupan kita di dalam keimanan kepada Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara untuk saling bersalam-salam kasih satu dengan yang lain. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua.